Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tun. Sehat? Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang istri yang didolimi oleh suaminya. Banyak sekali cerita atau bahkan kejadian di lingkungan kita, teman-teman kita, istri teman kita yang selalu mengeluh gitu. Dia dipukuli, kadang-kadang seperti itu, dianiaya, dizolimi oleh suaminya. Ya. Kehidupannya sudah beberapa tahun ini dibilang nggak baik-baik saja, karena suaminya nggak kerja, tapi malah mengeksploit si istri nih, suruh kerja lembur, kerja apa, uangnya dimanfaatin buat suaminya. Kadang nggak, kalau si istrinya capek nih sampai dipukuli segala macam. Nah, si istri ini gimana saya harus bersikap ya? Apakah harus pisah atau apa gimana? Sedangkan dia udah punya anak banyak. Dapatnya gitu. Gimana itu Pak Ustadz, istri yang sering dipukuli, bahkan disuruh kerja, uangnya dipakai oleh suami? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, memang sering saya mendengarkan ceritanya seperti itu. Cuma pada saat saya mendengar keluh kesah teman-teman atau ya orang-orang dekat yang seperti itu, biasanya saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang tetap itu akan menjadi acuan agar wanita itu berpikir. Bukan berarti saya membela yang dolim, enggak sih sebenarnya. Ya, hanya berpikir aja dulu ya. Karena pada saat umpamanya ada, apakah saya berpisah, apakah saya harus berpisah, itu bisa aja emosi semata, bisa ya, arogan. Karena kalau saya kan nggak mendengar, bukan tidak mendengar, saya kan tidak melihat secara langsung. Nah, biasanya saya urut, biasanya Bu, apakah dulu kalau diberi masukan, beri nasihat sama orang tua, dulu tipikal yang agak frontal, agak berontak. Sebelum dia menikah? Ya, sebelum dia menikah. Kemudian kalau punya keinginan, apakah harus, kalau nggak diturutin ya emosi lah gitu. Nah, sepanjang yang saya amati tersebut, rata-rata beliau bilang insya Allah iya. Rata-rata ya, rata-rata. Kemudian ada yang bilang saya insya Allah bukan seperti, ada tapi sedikit sekali. Sedikit, ya. Persentasenya kalau mamanya 100%, persentase yang sedikit itu paling antara 5-10% lah. Ya, nah ini yang rata-rata dulu. Nah, yang rata-rata ini itu memang benar-benar bisa bisa menjadi gambaran bahwa pada saat seorang anak itu tidak patuh kepada nasihat orang tua, kemudian berani, kemudian kalau punya keinginan itu harus ya, keinginan harus ya terlaksana. Insya Allah biasanya di kehidupan berkeluarganya bermasalah, biasanya seperti itu.
Wallahu alam kenapa seperti itu, saya juga kurang tahu. Tapi karena ini saya sering meneliti, ya akhirnya saya hafal. Jadi kalau seorang itu senantiasa berani dengan orang tua, pokoknya ngajak berantem atau beda pendapat terus saja, rajin berbeda pendapat. Jadi besok pada saat ada yang memang tidak dapat jodoh dari itu, kalau sulit dapat jodoh, sulit. Kalau mendapatkan jodoh biasanya pasangannya seperti yang dia lakukan dulu dengan orang tua, berani. Nah kalau momennya dia cewek kan akhirnya dia ketakutan diberaniin sama suaminya, kan gitu ya. Akhirnya begitulah yang terjadi. Karena apa? Sebenarnya apa yang terjadi pada para ibu-ibu itu sebenarnya adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, bahwasanya saat ini beliau lagi mendapatkan ujian, suaminya lagi brutal ceritanya. Nah itu agar untuk mengingat bahwa dulu beliau ini termasuk yang agak sulit menerima masukan, nasihat, bahkan agak berontak, bahkan berani dengan orang tua seperti itu. Itu untuk mengingat aja sebenarnya. Jadi cara Allah untuk mengembalikan hamba-hambanya ada di dalam syariat yang benar itu ya begitu. Insya Allah pasti akan diuji dengan seperti itu. Gimana Ustadz kalau seseorang mengalami seperti itu, dia untuk flashback mengingat masa lalunya terhadap orang tuanya, itu ininya apa namanya itu, sampai dia berpikir harus ke sana tuh gimana caranya Ustadz? Iya, memang yang namanya kita kan diajarkan oleh banyak para ustadz ya bahwa muhasabah itu apa sih intinya? Evaluasi, kemudian introspeksi. Introspeksi itu kan nggak tadi sebenarnya. Introspeksi itu nggak cuma tadi saja. Introspeksi itu ya kemarin, ya minggu kemarin, ya bulan kemarin, ya tahun-tahun sebelum. Introspeksi itu insya Allah seperti itu, sehingga akan ditemukan bagaimana Allah itu senantiasa mengajarkan bahwa kita itu kalau sudah mengetahui segera mohon ampun, kan begitu. Jadi dosa itu tidak hanya pada saat dia melakukan dosa mohon ampun, nggak cuma itu saja, tetapi kalau dia seharian sudah tidak melakukan dosa, ya dia introspeksi dulu dosa-dosa yang lalu. Kepada orang tuanya bagaimana, kepada saudara-saudaranya bagaimana, kan gitu. Nah, di titik inilah sebenarnya orang itu harus evaluasi. Jadi nggak cuma hanya hari ini, tadi, kemarin, enggak. Puluhan tahun ke belakang itu harus evaluasi. Insya Allah ada beberapa ustadz yang bilang umpamanya tidak perlu kita itu melihat ke belakang. Enggak, malah melihat ke belakang itu dosa-dosa kita. Yang tidak perlu kita lihat ke belakang adalah amal baik kita, nggak perlu kita lihat. Niatkan aja karena Allah Ta'ala, nggak perlu dilihat amal baik. Malah ada yang nyaranin istri ini disuruh bacain ini untuk suaminya jadi kasihan. Ya boleh, ya boleh. Apakah itu dari Allah? Karena Allah kan tidak mengajari seperti itu. Allah itu hanya mengajarkan bersyukur, kemudian mohon ampun, kan seperti itu. Muji Allah yang rata-rata kan seperti itu. Jadi nggak ada Allah itu mengajarkan menaklukkan suami, menaklukkan istri, kan nggak ada sebenarnya. Atau ada juga yang bilang begini Pak Ustadz, kalau seorang istri itu mendapat suami yang galak, yang kasar, istrinya disuruh bersyukur karena Allah mau meningkatkan imannya. Itu betul, teori. Teorinya ya. Teorinya memang begitu. Tapi apakah dia betah setahun sampai 10 tahun punya suami seperti itu? Sebagai manusia biasa mungkin tidak betah. Bisa aja orang itu baru disindir atau dikasih ini, dia aja udah marah kok. Iya, baru aja sekali. Bener ya. Tidak bisa kita itu seperti itu. Bersyukur itu mendapatkan suami, tapi pada saat galak, lah kan harus ada sesuatu yang kita pikirkan. Sama seperti mamanya kamu jualan rugi. Wah, kan gitu. Bisa sekali, 2 kali rugi.
Kalau sekali rugi ya kamu bersyukur, nggak ada masalah. Tapi apakah kamu tidak berpikir kenapa saya rugi, kan seperti itu? Itu yang kan harus difikirkan seperti itu. Apakah rugi terus disyukuri? Nah, habis lama-lama. Kalau uangnya itu hutang di bank selesai. Ini kan harus difikirkan caranya, ya harus ada evaluasi. Bersyukur, ini memang betul. Tapi apakah kamu itu betah 1 tahun sampai 5 tahun sampai 10 tahun? Kan harus dicari solusinya. Seseorang itu dikasih marah oleh Allah Ta'ala itu fitrah sebenarnya, benar fitrah. Tetapi adalah kan nggak setiap hari marah terus, karena orang yang disuruh bersyukur itu, orang yang menyuruh bersyukur nggak ngerti bahwa yang membuat orang stroke itu yang marah, yang disimpan sebenarnya. Malah disyukuri ya, kok malah disyukurin. Tanyain aja kalau orang stroke itu. Waduh, dia kan pendiam, orang padahal suami saya itu pendiam, nggak pernah marah, dia kan nggak pernah tahu dia. Padahal itu lihat istrinya tuh sebelnya minta ampun, nah stroke lama-lama. Kan begitu. Jadi bukan itu penyelesaian, itu teorinya iya. Itu teorinya ya, sama umpamanya pahala yang terbesar pada kehidupan itu yaitu dalam perkawinan. Tapi jangan lupa dosa yang terbesar ya di situ. Gimana itu urutannya nanti seorang muslim suami istri bisa ketemu di surga? Gimana ceritanya? Kalau suami istri oke, itu disyukuri, suaminya marah terus, gimana bisa ketemu di surga? Nggak ketemu. Harus pakai logika, nggak ketemu. Makanya harus ada cara. Kita kembalikan pada Allah, kemudian muhasabah, kita lihat semuanya. Dan saya memberikan contoh pada suatu cerita bahwa ada mbak-mbak yang memang dia dipukulin oleh suaminya. Kemudian apa? Saya cuma bertanya apakah dulu mbak itu sering melawan sama orang tua, khususnya ayah umpamanya. Dia jawab iya. Nah, saya cuma minta mbak mulai hari ini ketemu sama saya, minta maaf sama bapak dengan kalimat yang jelas. Pak, jika saya sejak akhir balik hingga saat ini umpamanya saya sering berani dengan bapak, jika itu dosa di hadapan Allah, hari ini aku putrimu, sebutkan namanya, meminta maaf kepada bapak, lillahi ta'ala, maafin aku ya pak. Saya cuma menyuruh begitu. Dia memang mau pisah sama suaminya. Saya memang bilang saya nggak bisa memutuskan kamu pisah apa enggak, karena seorang Islam nggak boleh memutuskan kalau memang tidak paham. Akhirnya dia cuma, saya minta seperti itu, mudah-mudahan nanti diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Memang akhirnya 3 bulan ketiga itu dia ketemu sama saya. Ustadz, apakah ini petunjuk dari Allah? Gimana? Saya meminta maaf sama ayah saya setiap hari, termasuk sama ibu saya. Tapi 1 minggu ini, 1 minggu lebih ini, belum ada 2 minggu, saya melihat chattingan suami saya itu selingkuh dengan wanita lain. Dan kayaknya saya amati terus ini sudah 1 tahun lebih. Artinya di samping seorang wanita itu mendapat ganjaran dari perbuatannya dia kepada orang tua, dia mohon ampun juga diperlihatkan kesalahan suaminya, seperti itu. Iya. Banyak masalah yang muncul dari nah, disitulah sebenarnya petunjuknya dari si mbak-mbak tadi. Nah, petunjuknya, nah sekarang kalau sudah tahu begitu gimana? Saya cuma tanya, suami mbak itu kalau ngasih masukan mau nggak? Nggak mau, marah. Banting piring lah, banting ini. Nah, sudah. Berarti suaminya sulit dinasehati. Kalau nasehati susah, petunjuknya mbak itu dari Allah Ta'ala, yaitu mendapatkan chat WA dari perempuan yang kayak begitu mengerikan, kan begitu ya. Itu saya cuma ngomong, nah itu petunjuk dari Allah Ta'ala, karena memang suami sulit dikasih tahu, kemudian gini-gini, kemudian saya tanya, mbak kerja nggak? Alhamdulillah kerja Ustaz. Ya sudah, kira-kira bagaimana? Menurut Ustadz gimana? Saya nggak bisa memutuskan. Nah, petunjuk itu cukuplah mbak untuk berpikir. Dia diam sebentar. Dia bilang bismillah, saya coba untuk pisah. Akhirnya ya memang bisa, karena suaminya nggak dikasih tahu nggak bisa. Sebenarnya itu pada saat si mbaknya ini marah sama orang tua, kan jarang orang itu mau minta ampun sebenarnya. Kan gitu ya, bener. Jarang minta ampun. Nah, dikiranya itu bukan dosa.
Biasa Banyak aja dikira. saudara-saudara kita itu yang begitu dikira bukan dosa. Benar. Bukan dosa. Makanya pada saat dia itu ada persoalan di dalam muamalah sehari-hari, ada persoalan itu ya dikiranya ya Allah ini ujian, gitu aja. Padahal itu Allah melihatnya ya dari perbuatan dia dahulu. Makanya sudah dijelaskan wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum, itu jelas. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya itu dipegang harusnya. Jadi kalau orang Islam yang paham tentang ayat-ayat Quran itu, dia akan ngerti dia, loh Allah nggak pernah zalim, oh berarti kalau aku itu nggak enak begini berarti dari saya, kan harusnya seperti itu. Tapi nggak, banyak kan saudara-saudara kita itu merasa nggak pernah punya dosa. Jadi kalau ada suatu masalah itu ya, oh ini Allah aja nguji, kan gitu. Kalau dia korupsi, ujiannya masuk KPK menurut dia, kan gitu. Nah di titik inilah pada saat saya bilang seperti itu dengan mbak-mbak tadi, dia ya saya nggak memutuskan, tapi dia langsung paham. Selesai itu kemudian 6 bulan lagi ketemu sama saya, dia bawa suaminya, saya amati suaminya, alhamdulillah kelihatannya suaminya baik. Nah itu dijawab oleh Allah Ta'ala setelah dia meminta maaf dengan ayahnya terus menerus, dengan ibunya terus menerus. Allah menjawab, walaupun dia dapat pasangan yang baik, itu salah satu cara, kan begitu. Walaupun sebenarnya perpisahan itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala, dibenci, tapi diizinkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita nggak boleh memisah. Boleh, oh kamu harus cerai ini dengan suamimu, nggak boleh. Oh kamu harus cerai dengan istrimu, ya nggak boleh seperti itu. Harus dilihat persoalan, dicari solusinya dulu. Kan kalau kita itu menyembah kepada Allah Ta'ala, kan nanti Allah akan memberikan jalan keluar, kan seperti itu. Makanya kalau ibu-ibu, ini ibu-ibu dulu nih ya, ibu-ibu suaminya yang seperti itu coba koreksi dulu ya. Ini yang pertama tadi udah ketemu. Nah yang kedua adalah ibu-ibu nih, dia nggak pernah melawan sama orang tuanya. Maksudnya nggak pernah melawan itu jarang sekali berani dengan orang tua. Tapi kok dapat suami ya kacau balau gitu. Nah biasanya dia sejak dulu berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang sabar. Nah dapatnya seperti itu. Tetap diuji juga. Tetap diuji. Biar doanya diterima. Maksudnya kalau Sabar, udah diuji sabar. berarti doanya diterima. Kan diuji dulu. Diuji dulu. Nah kalau momennya dia itu nyimpen marah, nah berarti dia nggak sabar. Jadi doanya diganti. Gantilah doanya dengan, ya Allah mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku, itu sebenarnya. Jadi mohon dimudahkan. Jangan minta sabar. Minta sabar itu harus ada ujian, kan seperti itu. Kalau udah terlanjur doa minta sabar, apakah untuk menggantinya itu termasuk sumpah Ustaz? Apa diganti dengan mohon ampun Ustaz? Sebenarnya itu kesabaran itu kan begini Ji. Ini saya tanya nih ya sama Haji nih. Haji itu berdoa mohon sabar itu tahu nggak ujiannya apa? Iya nggak tahu. Kan nggak tahu. Kan gitu. Iya. Ujian sabar itu ujiannya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Lah yang tahu itu ya Allah. Ya kok mintanya itu jadikan aku hambamu yang sabar ya Allah. Kan gitu. Sabar itu berarti kan ada masalah, ada ujian, dia kemudian menyelesaikan dengan syariat Islam yang ada, kemudian dia ikhtiar, kemudian dia tawakal. Nah persoalan hasilnya dari masalah itu bagaimana kan terserah Allah. Nah kalau dia doanya minta sabar terus, berarti ujian itu satu demi satu itu tetap terus saja mengikuti kehidupan dia. Nah kalau dia doanya dilantunkan setiap hari, nah masalah itu pasti nempel kepada dia setiap hari. Nah siapa yang nempel dengan dia setiap hari? Tetangga? Bukan. Siapa? Istri atau suami sebenarnya. Nah inilah cara berpikir. Jadi jangan minta sabar, mohon dimudahkan. Kan seperti itu. Kita bukan nabi, nggak ngerti ujiannya. Kan seperti itu. Jadi doanya yang baik. Nah
Bukan nyalahkan, enggak, saya nggak bilang nyalahkan. Tapi kalau udah terlanjur, ganti aja coba doanya. Mohon ampun sambil senyum-senyum. Ya Allah, nggak taunya saya nggak kuat. Ya doa ya nggak taunya saya nggak kuat. Gitu Ci. Ya. Ya Allah, kayaknya saya dulu mohon agar Engkau jadikan hamba-Mu yang sabar. Nggak kuat ya Allah, benar-benar nggak kuat nih. Aku mohon mudahkan sekali gitu. Nah, kan seperti itu ya. Haji ada ide barangkali dari omongan saya? Ada. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi pasangan yang zalim itu harus kita evaluasi dulu kenapa. Karena kan atau sejak awal kan pasti orang tersebut seneng dengan pasangannya. So, saya tanya kok, Mbak, waktu mau nikah ini milih sendiri apa dijodohkan? Milih sendiri Ustaz, lah kan benar sudah. Kan begitu, nggak salah. Makanya namanya sekufu, ini menjawab kamu tuh. Nah, sekufu itu. Kenapa dia senang dengan orang itu kan nggak tahu. Tapi itulah cara Allah. Sehingga dia tertarik dengan itu. Sebelahnya itu ada yang wajahnya biasa-biasa deh, ya tetap enak, tapi dia nggak tertarik sama itu, padahal orang itu baik. Nah, itu cara Allah Ta'ala. Sehingga dengan tertarik dengan itu kan ada nafsu, keinginan, ego dan sebagainya. Masuklah dia ke dalam ujian demi ujian nanti yang siap menanti. Makanya bagi yang muda-muda belajar hormati orang tua, kan gitu ya, hormati orang tua, berbakti pada orang tua. Kemudian ibadah jangan ditinggalkan, tambahkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kalau itu diniatkan semuanya karena Allah Ta'ala, insya Allah rizki-rizki itu akan disiapkan oleh Allah Ta'ala. Rizki apa saja, entah itu rizki dalam bentuk harta, entah itu rizki dalam bentuk pasangan, entah itu rizki dalam bentuk anak kalau sudah mendapatkan pasangan, kan seperti itu. Nanti kalau baik itu biasanya nanti pasangan ini insya Allah untuk jalan ke arah selingkuh itu agak susah, memang sudah diatur oleh Allah Ta'ala seperti itu. Itu cara Allah menjaga hamba-hambanya itu seperti itu. Kemudian bagi ibu-ibu, doain suaminya agar suaminya bisa menjadi imam yang soleh. Kemudian apa kekurangan kalau mamanya dari nasihat saya tadi itu bisa, oh betul dulu saya dikasih tahu sama orang tua, berani kan gitu. Nah itu kemudian minta maaflah sama orang tuanya. Kalau orang tua saya sudah meninggal, mohon ampun kepada Allah, kan gitu. Allah tidak tidur selama hati ini mohon ampunnya tulus terus menerus, insya Allah nanti suami itu akan dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi baik. Tapi kalau istrinya nggak mau, aku maunya begini, nah, suaminya nggak berubah-berubah biasanya. Ustadz, kalau suaminya zalim sama istri sedemikian rupa, yang Ustadz bilang tadi karena si istri ini istilahnya berani sama orang tuanya secara global. Kalau detailnya, kalau si suami nggak mau bekerja sementara tanggungan banyak anaknya, istrinya, itu evaluasi si istri ini detailnya apa Ustaz? Biasanya dulu si istri kalau minta sesuatu ngotot, maunya harus terpenuhi. Nah, dapatnya suami ya nggak kerja dia. Nah makanya doakan suami agar menjadi orang yang soleh. Nah sebenarnya proses mendoakan suami menjadi orang soleh itu ada. Dia meminta maaf dulu kepada orang tuanya, mohon ampun, terus menerus doakan suami menjadi soleh, cukup soleh aja. Nah, nanti biar Allah yang akan membalikkan hati si suami tersebut. Kesolehan itu semacam perilaku gitu Pak Ustadz ya? Soleh itu kan perilaku yang nanti akan akhirnya doa itu mulai dikabulkan oleh Allah. Sedikit-sedikit itu kan mulai diperlihatkan sebenarnya. Kesolehan itu seperti itu, walaupun kesolehan ini tidak langsung menuju dia sholat, enggak, dia menuju kebaik aja, kebaik itu sendiri. Nah, pada saat seperti tersebut, nah itulah hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi belajar ya istiqomah, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan baik, kemudian belajar walaupun hidup itu umpamanya lagi banyak masalah dan susah, belajar untuk diterima dengan ikhlas, lapang dada, doa kepada Allah Ta'ala, memohon diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Dunia itu ujian,
dan akhirat ya. Kemudahan akhirat itu maksudnya kemudian kita itu dalam beribadah pada Allah Ta'ala itu dimudahkan. Termasuk kalau kita mohon ampun itu dimudahkan diterima. Kalau kita itu berdoa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala sejak kita dalam kandungan sehingga saat ini itu diterima oleh Allah Ta'ala, kan seperti itu. Dimudahkan itu banyak. Jadi intinya harus dipahami, kemudian tidak asal-asalan bicara, harus belajar benar-benar. Semua pembicaraan, semua perilaku itu harus kita pikirkan agar tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan doa yang baik, tetap istiqomah menjalankan syariat Islam, ibadah tetap istiqomah. Mudah-mudahan doa-doa kita yang dimudahkan, segala urusan dunia dan akhirat itu dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah.